Oke. Oke, teman-teman semua, selamat sore. Oi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mikir Filosofis edisi bareng Antonius Arif. Ini superhero kita ya, tuh belakangnya Spider-Man, topinya Superman, ya kan. Ada filosofi apa bro di balik pilihan-pilihan topi sama background lu itu? Gak ada sih bro, just fun aja buat gue kalau mau pakai itu. Gue dalam beberapa waktu kemudian, gue lagi order ada jaket kulit khusus Superman. Wih, Superman ya. Kenapa nggak Batman? Kan yang kaya Batman, bos. Kan suka kaya. Batman tuh gelap, hidupnya Oh, gelap men, mohon maaf men. oh gitu ya. Tapi dia kaya loh ya. Hidupnya gelap, sorry. Ya. Superman dong. Superman tuh menolong, kalau Batman Oh, malah pakai egonya men. oh gitu. Kita nggak bahas tentang superhero DC bro, beda bro. Oh iya. Oh, atau mungkin lo lebih senang Iron Man nggak juga ya? Iron Man nggak. Gue Marvel suka filmnya tapi nggak yang fun. Tapi kalau tanya film apakah film Superman gue suka, enggak, gue malah nggak terlalu suka. Oh, gue pikir kan, Film Superman tuh bikinnya kayak kelam, gelap, nggak demen gue. iya. Kan kalau Iron Man nggak dong, kan dia kaya juga. Jadi lo kan suka dengan kekayaan, bos. Enggak. Anthony Sorrentino ini kayaknya sejak belajar Epicurean kayaknya sebentar lagi akan mengganti aliran ya. Lalu kita bahas Oke. keren banget. Oke, teman-teman semua, kita mau lanjutin bahas soal stoicisme yang masih panjang perjalanan kita. Kalau yang belum nonton sebelum-sebelumnya ya, yang sudah kita bahas itu adalah pertama pengantar itu ya, stoicisme itu seperti apa. Kemudian kita udah bahas soal apa namanya pilar-pilar stoicisme ya, ada fisika, metafisika, ya kan, etika. Kemudian yang minggu lalu kita udah bahas soal trikotomi kendali atau trikotomi kontrol ya. Nah, semua video tadi ada di Facebook kita nih, YouTube juga ada. Jadi silahkan ditonton, jangan lupa Karena di-subscribe. ada di podcast gue juga. Oh, podcastnya Anton Naisaro juga ada ya. Jadi jangan lupa di-subscribe, di-follow ya. Oke, bro. Sore ini kita bahas apa nih? Oke. Kita sore ini akan terus melanjutkan berkaitan dengan satu pilar lagi, kan ada satu bagian pilar. Jadi kalau kita ngomong bicara stoisme, saya sharing PowerPoint-nya ya. Jadi PowerPoint-nya, bro, tolong dibantu sharing dulu bro. Oh iya, benar. Belum di-share. Jadiin host ya. Host dulu kan? Ya. Oke. Silakan. Oke. Teman-teman, ini menarik sebenarnya ya. Saya tahu Bro Teddy lagi lelah banget, capek banget kelihatan dari mukanya. Tapi buat saya malah ngejar dia gitu. Saya bilang, bro, kapan kita diskusi lagi? Bukan masalah sharingnya, karena buat saya ketika sharing sama Bro Teddy ini sebenarnya buat saya kayak sama dengan kayak kita lagi ngopi, lagi ngobrol, dan saya mendapatkan insight-insight dari pertanyaan-pertanyaan beliau. Nah, gitu ya. Gue manggil lu beliau nih, berarti udah levelnya udah beda ya. Oh, beliau. Tuh, jangan gitu dong. Bos, ya. Suara lu agak-agak hilang nih di gue ya, nggak tahu ya. Kenapa ya? Suaranya agak hilang. Ya, di gue nggak tahu nih, bener apa nggak. Oh, sekarang masih hilang, enggak kan? Nah, ini muncul, tapi tadi sempat hilang-hilang pas. Oh, sempat hilang, nggak apa-apa. Oke, jadi nanti tinggal kita atur aja. Oke. Nah, jadi gue bahas ya. Jadi yang pertama, tadi kan udah bicara waktu itu ya. Di pertama adalah mengenai ada landasan teori, ada fisika, logika, dan etika. Dan ternyata, bro, tadi gue ada menemukan satu hal yang menarik, bro. Di ilmu filsafat, ternyata ada satu ilmu yang konsepnya adalah tentang logika, tapi sudut pandang logikanya agak berbeda dengan stoik. Nah, logika, saya baru tahunya semalam. Bukan semalam. Benar, semalam. Ini udah mulai bingung hari saya. Semalam. Jadi, logika itu ada pembahasan khusus mengenai premis-premis, bro. Nah, itu yang dipakai oleh para pakar-pakar yang jago bersilat lidah di dalam berkancah politik, bro. Salah satunya adalah Bung Rocky Gerung. Oh, iya. Nah, jadi nanti saya nggak punya hak untuk membicara itu karena memang belum dalemin. Nanti kalau sudah waktunya, saya udah ngajak orangnya untuk sharing di sini nih, gitu, sharing di sini. Karena buat saya ini juga menarik ya buat saya karena seru nih. Semakin kita belajar filsafat, semakin kita harusnya lebih pintar ya, setuju ya? Bukan semakin kita dibodohi
oleh kondisi-kondisi, kejadian-kejadian, event ada problem, tapi kita juga bisa memakai nalar. Bahasanya Rocky Gerung ya, bro. Bisa pakai nalar gitu. Kalau kita nggak bisa pakai nalar kan artinya kita sudah melawan kita sebagai manusia kan gitu loh. Nah, ini yang menarik buat aku. Makanya ketika aku bilang, oh iya logika ada beda. Nah, nanti akan bahas khusus. Yang bahas bukan aku, nanti ada orang khusus yang aku undang untuk bahas ya. Iya. Yang kedua, kan kemarin kita udah bicara mengenai trikotomi kendali. Sebenarnya aslinya adalah dikotomi kendali, tidak pernah trikotomi. Trikotomi itu ada karena pemikiran dari William Irvin, supaya orang punya sudut pandang yang ketiga, artinya dia merasa setengah yang bisa dikontrol, setengah tidak bisa dikontrol. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana praktisnya? Kan itu teori, landasan pemikirannya. Praktisnya ada 3. Nah, ini yang mau saya bahas. Yang pertama adalah desire. Desire di sini selalu berbicara mirip kayak Epicurian, bro. Boleh nggak sedikit diulas sedikit, bro? Kayak Epicurian tuh apa lagi nih? Oke, Epicurian atau Epicurus itu adalah salah satu filsuf yang sangat terkenal di zamannya. Itu adalah seorang filsuf yang dikonotasikan, kayak Bro tadi pernah ngomong, orang yang dia adalah salah satu pelaku hedonisme. Jadi pelaku hedon. Nah, setelah saya pelajari lebih dalam, ternyata tidak begitu. Bahkan sampai per hari ini saya sudah membaca, bukunya memang satu yang saya baru baca, tetapi saya sudah mempelajari literatur di audiobook, dan kemudian video, kurang lebih saya sudah mempelajari kurang lebih ada sekitar 10 literatur yang saya pelajari. Aku kalau belajar sesuatu kan seperti itu ya. Iya bener, mengotok loh Arif belajar tuh. Hah? Kenapa, bro? Iya, sampai ngelotok loh Arif belajar itu sampai segala dicari gitu. Ya, karena maksud gue, kalau aku belajar sesuatu, kalau nggak tahu jawabannya nanti jadinya fitnah kan, bro. Dan perlu dicatat, Arif tuh kalau belajar sesuatu dia mau bayar, itu yang paling penting. Ya, itu gue tuh. Gue rela untuk membayar, Iya, benar. Nah, karena belajar itu cara yang paling cepat menurut saya adalah bayar. Lu juga sama bayar. Lu juga membayar, bro. Lu mau beli buku yang gue nggak beli, bro. Iya, benar. Kita semua adalah pembayar, kita berdua pembayar. Nah, yang menarik kalau desire itu selalu berbicara mengenai pain dan pleasure. Kalau NLP adalah toward dan away from. Nah, di sana adalah belajar bagaimana manusia pada dasarnya mengejar kenikmatan, menghindari kesakitan. Nah, kalau Epicurus adalah hanya fokus berkaitan dengan filsafat, dia adalah mengenai happiness. Happiness ya. Makanya bukunya The Art of Happiness nggak yang lo lagi baca? Betul. Jadi di gambar kepala dia adalah tentang happiness. Jadi buat dia, filsafat pengertian kepala dia adalah pokoknya kita ngajar happiness saja, selesai. Ya, segala sesuatu yang berkaitan happiness. Sebentar dulu, kalau happiness berkaitan dengan mabuk-mabukan, apa kategorinya happiness? Menurut dia enggak. Menurut Epicurian enggak. Kalau menurut dia adalah, kalau lu mabuk hari ini, lu misalkan contoh, lu mabuk minum 10 gelas. 10 gelas lu mabuk. So, besok pagi lu sober. Malamnya sober, terus paginya lu nggak enak badannya, sober juga, kemudian lu nggak bisa kerja, kepala lu sakit, dan sebagainya. Menurut dia itu lu nggak happiness. Justru bukan itu ya? Itu adalah lu salah jalan. Justru bukan. Kalau hedonisme kan nggak peduli besok lu sakit kepala apa nggak masalah. Nah, di konsep kepala dia adalah sederhana banget. Di konsep kepalanya dia adalah ketika 10 mabuk, 8 mabuk nggak? Kalau 8 nggak mabuk, ya nggak apa-apa. Selama lu tidak sober, selama lu tidak merugikan orang lain dan sebagainya, lu tidak melanggar etika, tidak melanggar merugikan orang lain, so itu dikategorikannya sudah oke. Happiness menurut dia. Satu. Yang kedua, dia menghindari dengan konsep yang namanya kaya, bro. Dia malah nggak setuju tentang kaya. Nah, dia malah tidak setuju dengan kekayaan. Jadi, ini pembahasan singkat aja ya, bro. Dia sangat mengatakan bahwa semakin orang mengejar kekayaan, semakin orang tersebut akan merasa kurang. Nah, ini konsepnya. Makanya ajaran dia adalah salah satunya tentang hidup miskin. Ini menarik, Bos. Jadi, poin kekayaan ini menarik ya, karena pernah ada satu nasihat ya yang mengatakan, ini dia ini nasihatnya tuh bandingin antara ilmu sama harta, Bos. Ya. Nah, jadi kalau dibilang gini, ilmu sama harta tuh menariknya adalah ilmu itu kalau lo punya, nggak bisa diambil dari lo. Betul. Nah, tapi kalau harta, kalau lo punya itu bisa gampang diambil dari lo. Exactly. Nah, ilmu itu kalau lo punya akan menjaga diri lo. Iya. Nah, tapi kalau harta, kalau lo punya, lo harus jagain dia, Bos. Betul.
Setuju. Jadi semakin banyak orang punya kekayaan, memang dia akan semakin perlu effort ya, perlu effort untuk menjaga kekayaannya itu Betul. gitu. Jadi waktunya habis untuk melakukan itu semua. Betul. Nanti aku bahas secara khusus tuh, bro. Nanti gue akan bahas secara khusus. Karena memang aku tertarik untuk bahas itu karena mungkin gue cerita sesuatu ke lu challenge otak gue gitu kan. Jadi akan terjadi dialog-dialog yang menarik menurut gue kan gitu loh. Kayak kalau ditanya sebenarnya ini pembicaranya yang nafsu. Karena Antonius Arif itu kan trainer kondang ya kan. Jadi kalau dia ngomong di mana di company itu kayaknya banyak hal tuh memang menghasilkan uang, tapi dia boring kayaknya. Betul, gue setuju. Iya, itu kan? menghasilkan uang, tapi tidak terjadi pertukaran informasi di kepala gue. Tidak terjadi challenge. Jadi termasuk aku juga percaya si Kang Surya juga kelihatannya begitu sekarang kelihatannya. Benar. Jadi buat aku ketika diskusi lagi ngobrol ini kayak ngopi gitu ya, ya I feel glad, I feel happy. This is my happiness. Ini Epicurian nih, beberapa konsep ini. This is Epicurian nih. Gitu ya. Jadi konsep itu yang aku menarik. Nah, di dalam konsep itu yang aku pelajari, nanti aku akan sharing banyak hal. Salah satunya dia bilang, sebenarnya kita nggak perlu mengejar itu. Jadi yang dihindari oleh Epicurian adalah stres, yang dihindari adalah anxiety dan worry, bro. Yang dikejar adalah worry. Jadi kecemasan, kekhawatiran, gitu ya, ketakutan itu nggak menarik buat Epicurian. Epicurian lebih tertarik berkaitan dengan happiness. Seperti pertanyaan adalah, apakah kekayaan itu akan membuat happiness? Dia bilang tidak. Nah, udah stop sampai situ ya. Nanti kita bahas. Ntar kita pada waktunya nanti kita akan sampai ke sana ya. Sekarang kita balikin ke sini tadi. Balik lagi ya. Nah, jadi ketika pembicaraan tadi, berarti desire tadi yang mau dibicarakan adalah manusia mengejar kenikmatan tapi menghindari kesakitan. Tapi hanya satu pokok bagian yang tidak dibahas secara lebih detail banget. Jadi salah satu yang dibicarakan di sana adalah mengenai keberanian kita, courage ya. Virtue-nya adalah courage. Courage apa? Courage untuk bagaimana caranya supaya kita berani untuk melakukan mengejar itu, tapi kita juga menghindari untuk berani untuk menolak kenikmatan. Menolak kenikmatan atau menolak ketidak yang kita inginkan. Contoh, kenikmatan makan. Buat si stoik, buat apa lu ngejar nikmat makan? Yang penting kan lu hidup, yang penting lu kenyang. Sudah selesai sampai situ. Apa yang lu kejar? Tuh ujung-ujungnya, apalagi kalau kita bicara si sinisme, dia akan mengatakan, tuh ujung-ujungnya keluar jadi kotoran. Ya, buat apa dikejar? Kan gitu loh. Nah, itu courage. Makanya di dalam konsepnya stoik ada salah satunya belajar mengenai bagaimana kita mengelola makanan. Jadi makanan, nggak perlu lalu makan-makan mewah, tuh apa juga nggak penting. Yang penting lu kenyang selesai. Dan itu yang memang aku anut sekarang, bro. Jadi kenikmatan-kenikmatan makanan nggak terlalu aku kejar sih. Yang makan, ya makan. Nikmat, ya bisa hidup nggak? Memenuhi gizi saya nggak? Ya sudah selesai, nggak usah dibahas yang lebih lanjut gitu loh, bro. Jadi aku nggak pernah terlalu pusing untuk kayak gitu. Nah, temperance kan artinya kemampuan untuk mengontrol emosi, self-control. Self-control apa? Nah, ini saya cuma cerita gambaran. Self-control ini nggak bisa kita bilang gampang, nggak bisa kita bilang susah juga. Susah buat orang tertentu yang tidak belajar mengenai stoik dan tidak belajar NLP tentunya, ya. Dan tidak belajar pemrograman pikiran yang lain. Tapi buat kita adalah sesuatu yang menarik di teknik ini, bagaimana kita bisa mengontrol untuk kita marah. Bagaimana kita mengontrol kita supaya stop, jangan berantem, jangan bertengkar. Bisa nggak stop? Dan sampai hari ini bisa saya katakan kayak tadi pagi saya ngobrol dengan pasangan saya pun tadi sempat ada perbedaan sedikit. Menurut saya bukan perbedaan sih. Dia mempunyai pertanyaan sesuatu yang saya mau jawab, kemudian saya tahu dia nggak mengerti, saya memprogram pikiran saya memasukkan program, mau mengatakan, oh mungkin wajar dia nggak tahu, maka saya ambil kertas dan saya mau jelasin. Ketika gue mau jelasin, ternyata munculnya adalah reaksi yang tidak sesuai dengan harapan gue. Nah, berarti gue menemukan lagi dong, bro, ada problem baru dong. Nah, problem baru itu sudah gue dapat solusinya. Langsung gue dapat solusinya karena gue melakukan namanya premeditatio malorum. Gimana tuh? Nah, jadi yang gue lakukan adalah kayak gini. Soalnya yang lo sebutin barusan kayak mantranya Harry Potter tuh ya. Expecto Patronum gitu kan. Premeditatio malorum adalah sebenarnya tekniknya hampir mirip kayak future pacing sih. Future pacing, oke. Future pacing kita membayangkan di masa depan kalau peristiwa itu terulang lagi, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita akan melakukan responnya apa yang berbeda. Nah, dan
di situ sebelum kita melakukan itu, ketika kita menghadapi situasi itu, biar otak kita waras, kita harus melakukan yang namanya framing, setting frame. Kalau kita ngomong Michael, jadi setting frame-nya apa. Nah, menariknya, banyak orang yang mendapat tantangan ketika kita setting frame, sudah disetting, sudah kita jalani, ternyata dapat respon yang berbeda lagi, bro. Yang tidak sesuai harapan. Gua ambil contoh. Ini contoh simpel sederhana ya. Ini kisah gua yang tadi pagi, benar-benar. Gua cerita, gua nggak malu. Kenapa? Karena buat gua ini adalah refleksi, self reflection buat gua juga. Nah, mungkin buat orang lain mengatakan ini, wah Coach Arif curcol nih, bodo amat. Diskusi kan. Nah, jadi ketika tadi pagi istri saya menanyakan mengenai Zoom, mengenai Zoom dan mengenai YouTube dan mengenai kami mau membantu satu sekolah untuk mereka guru-gurunya belajar bagaimana menggunakan Zoom untuk murid-muridnya. Karena sudah ada desakan dari beberapa orang tua murid minta diskon, ujung-ujung minta diskon. Iya. Ya, ini gue matiin dulu ya bro, jadi biar gue bisa enak baik. Nah, itu berarti perlu dikasih link video yang gue bikin kemarin bro, soal uang sekolah. Oke, gitu ya. Viral tuh. Kasih gue linknya. Siap. Kita lanjut ya bro. Nah, setelah sudah itu, kemudian kan gue ajarin tuh, gue ngajarin, kemudian istri gue nanya beberapa hal. Dia agak bingung mengenai interaksi sama YouTube. Saya udah jelasin, tapi dia nggak nangkep. Kemudian saya putuskan, gue men-setting frame, gue ngomong sama diri gue udah premeditator malorum dulu sebelumnya. Jadi gue kira-kira, kalau istri gue tuh punya problem, kalau gue ngomong teknologi, pasti akan terjadi pertengkaran. Kenapa? Karena ketika gue ngomong teknologi, dia nggak nyambung, terus kemudian jadi putuskan gitu ya hari berikutnya. Nah, gue putuskan hari ini enggak, gue memutuskan cara berbeda. Jadi gue mengatakan, Rif, nah ini caranya, ini kayak model perceptual position, dan ini adalah salah satu teknik stoik. Dia cuma ngomong, Rif, istri lu tuh nggak ngerti tentang IT. Jadi lu harus menyadari bahwa lu jangan berharap dia ngerti. Karena memang nggak ngerti. Nah itu kan jadi gitu ya, gue reframing. Dan akhirnya apa yang melakukan? Begitu istri gue ada terjadi perbedaan, gue ambil kertas bro. Gue bilang tunggu dulu sebentar, aku ambil kertas. Ketika gue ambil kertas bro, gue tulis bro di kertas, gue jelasin dong. Dia gue nggak ngerti gini-gini, tapi tolong liatin saya dulu. Kan gitu ya. Nah, walaupun dia tadi megang handphone dan sebagainya, dia sibuk. Udah, hari dengerin. Gue jelasin. Tapi lakukan, ini responnya gue di luar dugaan gue sih bro. Dia bilang, cuma gini doang. Kan susah amat sih jelasinnya pakai gini. Kan kamu tinggal ngomong aja gini. Loh, responnya kok beda gitu. Sedangkan gue mengharapkan dengan ketika gue melakukan itu, responnya dibilang, oh iya, gue paham. Gitu kan responnya gue harapkan. Nah, ternyata tidak bro. Gue sempat, ya ampun, gue bilang, lu bukan bilang terima kasih atau apa. Beda gue gitu. Dan dia bilang, oh jadi lu mau ngucapin terima kasih? Oh cuma gitu doang terima kasih. Oh gue diem langsung bro. Gue langsung diem dong. Langsung ngomong sama diri gue lagi. Rif, itu nggak bisa lu kontrol. Diri lu. Jadi emang... Yes bro. Yes, jadi emang bener ya kalau ada rumah tangga tuh bikin jadi filsuf ya? Bener. Kita jadi filsuf. Dan menariknya ilmu stoik adalah ilmu terapan. Wih, oke. Akhirnya setelah itu gue ngomong sama diri gue lagi, setelah gue ngomong sama diri gue nggak ngomong. Gue langsung apa yang melakukan, gue melakukan meditasi dulu. Karena memang gue harus latihan cikung kan, pasti itu jamnya. Gue latihan cikung, gue bilang, udah mah, aku nggak mau denger apapun, aku mau latihan dulu. Udah deh, dah selesai. Udah beres bro. Udah, sekarang udah beres. Problemnya. Jadi, dan gue mulai melakukan refleksi. Kalau seandainya gue melakukan lagi seperti itu, dan kemudian istri gue merespon dengan sikap yang berbeda dengan sambil ketawa, gue harus ngomong apa? Mungkin gue harus masuk ke teorinya William Irvin, bro. Apa? Insulting pacifism, bro. Insulting pacifism. Ya, jadi artinya insulting kan dihina ya. Diledek ya, bro. Ketika dia ketawa itu kan gue ngerasa gue membuat opini bahwa sekarang kayak istri gue melecehkan gue gitu loh bro. Nah, jadi harusnya gue melakukan tindakan yang berbeda. Gue harus melakukan insulting pacifism bro. Apa yang harus gue lakukan? Ketika dia misalkan melakukan itu lagi, yang harus saya lakukan adalah harusnya gue ketawa kayak film-film Jepang bro, sambil garuk-garuk kepala. Iya. Aduh, ternyata istriku pinter. Selesai kan? Iya. Bro ini nggak bisa jelasin, insulting pasti bisa. Iya. Pasti kan nanti di ujung-ujungnya dia ketawa dong bro. Harapanku, kalau nanti ujungnya nggak ketawa, dikotomi kendali, ya kan? Pasti bro.
Seru ya? Ya, 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 ya. Lanjut ya, bro. Lanjut, 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 lanjut. Mas gua, ini gue sharing nih, gue seneng karena gue dapat knowledge juga, dapat apa ya, kayak self reflection juga kan. Ini kan pembelajaran. Nah, Hmm. berikutnya adalah action. Action kan jelas ya, justice. Justice, oke. Tapi win dan win, kita tidak boleh ngerugiin orang lain. Titik. Udah gitu aja kita bahas ya. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah satu yang belum kita sentuh, adalah ASEN. ASEN bahasa Indonesianya adalah mengiyakan, menyetujui. Ya, menyetujui. Orang yang wisdom adalah orang yang mampu mengontrol pikirannya sehingga dia bisa merespon dengan cara bijaksana. Dengan tanpa dia punya pretensi dengan opini. Apakah si Antonius Arif sudah wisdom? Belum. Buktinya apa? Ketika ada kejadian tadi, saya masih gerendeng gitu loh. Oke. Walaupun gerendengnya nggak lama, walaupun saya tidak teriak, walaupun saya tidak marah-marah, walaupun kesel gitu ya, tapi saya buru-buru meresponnya bilang, aduh, berarti gue masih salah jalan lagi nih. Berarti kan ada kesadaran. Berarti ada kesadaran. Nah, kenapa? Kalau saya mengiyakan istri saya, nah ini kata kunci mengiyakan. Kita balik lagi ke kata kunci gini, bro. Ini kata kunci yang paling asik banget. Fakta dengan opini. Maksudnya gini, ini NLP banget kan. Stimulus respon. Istri gua ngomong, Rif, jelasin ke gua dong. Gua jelasin. Ketika gua jelaskan, harapan gua adalah dia mengerti, dia memahami, dan dia bilang terima kasih. Betul dong? Tetapi kenyataannya tidak begitu. Kenyataannya adalah dia melakukan tindakan berbeda. Dengan ketawa, gitu doang, susah-susah amat jelasinnya. Gitu kan? Ini di kepalaku, gue membuat opini di kepalaku adalah, kok dia melecehkan gue ya? Nah, oke. Berarti Antonius Arif pada saat itu belum bijak. Untungnya karena udah belajar stoik, buru-buru di kepala Pak, stop, jangan bikin opini. Betul dong ya? Orang bijak yang dari awal adalah ketika ada kejadian itu, dia langsung bisa merespon saat itu juga. Makanya, premeditatio malorum adalah sebuah teknik yang bagaimana melakukan seperti sebuah perantara untuk bisa merespon yang tepat. Tindakan itu. Bentar, Bu. Kalau di gambar tadi tuh ya, antara 3, desire, action, sama ASEN itu gimana? Ini kenapa lo gambar begitu gitu? Kenapa ada? Karena gambar itu adalah selaras, bro. Tidak ada yang paling dulu, mana nggak ada. Jadi secara praktek, secara kan tadi yang di atas itu teori ya. Ya kan, teorinya adalah yang logika, ya kemudian etika, ya kan. Kemudian kalau yang trikotomi kontrol itu apa tuh di sebelah kanan tuh? Itu trikotomi kontrol adalah bagaimana kita memahami bagaimana kita bisa mengontrol hidup kita. Lihat itu aja. Ibaratnya itu buat kita adalah itu ibaratnya pilar sayanya lah di sana. Tapi pilar ilmunya di sebelah kiri itu tadi. Oke. Nah, kita mau bahas lebih dalam yang ASEN ya sama Itu maksudnya Pak, ASEN itu adalah apa? Bentuknya wisdom apa gimana tuh? Kan wisdom, courage itu kan virtue kan? Ya, betul. Itu adalah disebut namanya kardinal. Jadi disebut pilar kardinalnya. Jadi kardinalnya dari 3 ilmu itu. Jadi adalah patokan itu ada desire, ya, ada action, dan ada ASEN. Nah, di masing-masing itu ada lagi di dalam bawahnya. Yang disebut virtue-nya. Jadi kayak chunking up ke atasnya lah gitu loh, bro. Iya. Chunking up ke atasnya. Bagi teman-teman yang belum pernah dengar, mungkin virtue itu apa ya? Keutamaan ya? Bisa bilang gitu sih? Keutamaan. Keutamaan gitu, ya? Keutamaan, oke. Nah, jadi balik lagi. Bagaimana dengan seseorang yang gampang sakit hati? Dengan kejadian gue kayak tadi aja deh. Kejadian gue aja gampang. Ketika istri gue merespon itu, dan gue memutuskan bahwa gue mengopinikan, jadi kan kalau di NLP kan selalu ngomongnya sama, dan ternyata di dalam stoik juga sama. Ada representasi yang masuk di kepala gue, dan kemudian terjadilah internal representasi di kepala gue, dan membuat sebuah opini, atau membuat bahasanya kalau di bahasa Inggris adalah value judgment. Value judgment. Sebelumnya gue mau pakai nama istilah persepsi, bro, tapi setelah gue pikir,
bener gue lebih suka dengan kata kunci adalah opini sebenarnya. Ya, Jadi gue membuat opini dari kejadian itu. Nah, ketika gue melihat kejadian itu dan gue mengopinikan istri gue adalah melecehkan gue, maka yang terjadi apa? Pasti pertengkarannya nggak selesai tuh. Pasti nyambung. Masih marah dong gue. Kurang ajar istri gue malah. Tapi di sini enggak. Di sini gue belajar banyak bahwa ya itu memang istri gue sih. Itu di luar kendali gue sih. Itu luar kendali gue. Jadi yang harus gue lakukan apa di kepala gue? Bagaimana di kepalaku, aku tetap positif, dan aku berusaha membuat, jadi balik lagi, ujung tujuan akhir hidup gue apa sih bro? Itu pertanyaan yang paling penting. Nah, aku cerita nih satu nih bro. Ini cerita menarik ya bro. Gue ketemu satu orang, dan gue gak mau ceritain siapa. Karena kalau gue sebut pasti lo kenal. Jadi ada satu orang, pernah bertanya sama gue. Waktu itu kan ketika itu gue terjadi pertengkaran lah sama istri gue dan sebagainya. Tanya sama gue, bro, di ujung hidup lu melihat siapa bro? Lu sama siapa? Terus gue bilang, gue sama istri gue. Oh gitu, anak lu di mana? Anak gue udah gede, pasti mereka akan hidup sama keluarga masing-masing. Terus dia cerita, lu tau gak bro? Apa? Ada suatu trainer yang lu juga terkenal banget, ujung hidupnya apa? Bukan dia sama anaknya, bukan dia sama istri, tapi dia sama anaknya. Berarti apa? Pisah. I don't know, we don't know, right? Oh iya. Kita nggak mencemanya. Tapi maksud gambaran gue di sini adalah apa? Ketika gue terjadi pertengkaran tadi, terjadi perbedaan paham, di kepala gue yang muncul gambarnya adalah ujung hidup lu mau apa, Rif? Gue tadi ngomong gitu, ujung hidup lu mau apa? Gue mau sama pasangan gue dan dia yang menemani gue sampai kita akhir. Dan dia the only one. Women in my heart, kan gitu ya. Nah berarti pertanyaan di kepala gue, apakah tindakan gue bijaksana? Berikan balik lagi justice nih. Kan keputusan gue itu. Jadi apakah tindakan gue bijaksana kalau gue membuat opini bahwa dia adalah melecehkan gue? Padahal di ujung lu pengen hidup sama dia, kan? Gue pengen hidup sama dia. Iya. Kalau gue di ujungnya adalah anak gue, maka yang gue muncul adalah, ya lo menghina gue. Tapi dalam kondisi stoik ada yang menarik adalah, orang-orang sebenarnya pada dasarnya, ini Marcus Aurelius yang ngomong, pada dasarnya orang-orang tidak ada yang berbuat kesalahan dengan sengaja. Mereka tidak tahu kalau mereka melakukan kesalahan itu. Jadi mereka semua tidak sengaja melakukan itu, bahkan sampai hari ini pun waktu menit itu pun katanya dalam kondisi Marcus Aurelius, bahkan mungkin mereka pun tidak pernah tahu bahwa itu salah. Ya ini poin menarik bos. Jadi pernah satu kali gue berpikir gini ya, kayak kondisi ya tadi lah kita sama pasangan, atau sama temen lah, teman kantor juga sama ya, yang mungkin perilakunya yang nyakitin kita. Mungkin bisa jadi kita memang merasa sakitnya tuh real, bisa jadi ya, terasanya. Tapi kita nggak pernah yakin bahwa misalnya pada saat dia mengucapkan itu, dia pakai niat tuh. Nanti ya, gue mau nyakitin Teddy dengan kalimat ini. Ini nggak mungkin lakukan itu kan? Itu yang terjadi gara-gara nonton sinetron, bro. Nah, iya. Selalu isinya kan begini. Ini kan sinetron ya. Suami ada cewek lain mau ngambil suami orang kan, terus yang ngomong, biar tahu rasa nanti ya. Nanti suaminya gue ambil biar lu miskin. Kan itu sih. Jadi kita mempercayai film sinetron yang kita tonton, bro. Makanya tadi benar omongan itu. Dan gue suka banget dengan filosofis ketika gue belajar, dan Marcus Aurelius mengatakan tidak ada, bahkan Seneca juga sama-sama, Epictetus juga sama-sama, tidak ada orang satupun di dunia ini yang punya rencana seperti omongan lo tadi. Memang nggak ada, itu cuma ada di sinetron. Dan bahkan di film bioskop pun nggak ada loh. Iya. Adanya hanya di sinetron only. Sinetron aja adanya. Gak tahu rasa dia. Hartanya gua sikat habis kan gitu. Iya. Kayak siapa Joker aja pun ada sisi baiknya kan. Kayak gitu bro. Oke, ini menarik ya. Menarik. Ya Tuhan nyambung sama yang tadi, makanya wisdom itu kita mesti pisahin fakta sama opini. Ya, karena pada saat kita beropini itu kita udah mencampur tuh ya. Antara kejadian yang kita alami sama pendapat kita gitu kan. Jadi pengertian wisdom itu ada dua di dalamnya, adalah pertama, ketika ada sebuah representasi yang masuk ke dalam diri kita terima, kita olah di kepala kita, bagaimana kita melakukan opini. Yang kedua, bagaimana si Arif ini meresponnya
Itu juga bagian dari wisdom. Jadi kalau kenapa NLP itu sebenarnya bisa ngebantu bagian itu, walaupun gue percaya banget yang belajar NLP juga banyak problem di situ kan. Karena nggak lengkap filosofinya, bro. Nah, itu maksudnya. Iya. Jadi oke, bentar. Mumpung ingat ya. Jadi kalau kenapa ya, gue setuju sama Michael Ho dan kemudian itu yang gue usung ya. Pertama, yang belajar NLP itu lupa sama filosofi soal excellent dalam artian self-actualization itu. Ya. Nah, jadi nggak pernah tahu itu sehingga menggunakan teknik-tekniknya secara manipulatif ya. Karena emang nggak pernah tahu ujungnya mau kemana ya kan. Nggak tahu. Iya, dan juga yang lebih dalam lagi karena nggak pernah tahu, nggak pernah mendalami bagaimana deskripsi yang dimaksud oleh Maslow ketika dia terkagum-kagum dengan orang-orang yang actualize itu, betapa mulianya mereka gitu ya, betapa mereka itu luhur gitu. Nah, itu kan akan berbeda banget, Bos. Ya. Exactly. Padahal di NLP pilarnya salah satunya outcome kan? Nah, iya benar. Sedangkan manusia hanya memakai outcome untuk ngejar duit. Itu dia. Benar banget. Padahal outcome, nah ini pertanyaan menarik. Ini yang gue kegampar, bro. Ini aku pakai bahasanya agak kasar. Kegampar, bukan tertampar, tapi kegampar, bro. Kenapa? Karena aku menyadari ternyata will of life itu juga bagian yang sangat penting. Selama ini Antonius Arif bikin goal setting only uang. Nah, itu dia. Ternyata will of life family. Aku malah gini ya, pada saat gue belajar sama Jason Geddes, salah satu pakar relationship di luar sana, dia ngomong gini, apa goal setting lu sama family lu? Nah. Anjir, gue nggak punya loh. Oh my goodness. Terus ditanya, apa tujuan lu menikah? Gue nggak bisa jawab lu, bro. Iya, benar. Gue ditanya, apa tujuan lu menikah? Buat sahaja. Pantas, makanya lu mau cerai. Iseng dong, gue tanya sama istri gue dong. Apa tujuan lu menikah? Tahu jawaban istri gue? Pertama, mulutnya kebuka, dan dia bengong. Sama kayak bengongnya bengong gue. Berarti kita berdua tidak mempunyai outcome pilar NLP-nya. Outcome-nya itu kita nggak pakai, bro. Karena outcome-nya itu cuma sempit ya. Sempit soal sempit di materi. Padahal ada bagian lain yang harus kita ada outcome masing-masing. Spiritual, oke lah. Spiritual, oke lah sekarang. Bro, itu udah ada. Cuman jarang dibahas, bro. Namanya ekologi, Bos. Betul, itu tadi justice kan? Iya, nggak, ekologi itu bagian yang sangat cuma diomong-omongin tapi jarang dibahas. Bahwa sebenarnya ekologi kan bicara bahwa kehidupan secara keseluruhan. Yep. Saya punya goal karir, tetapi bahwa anak saya perlu diurus, itu ekologi, ya kan? Itu. Jadi segala resource yang kita pakai harus memperhitungkan ekologi tadi. Gitu. Nah itu bro, cakep kan? Jadi ketika gue mempelajari, gue bilang, hebat ya NLP ya, hebat ya filosofi ya. Dan tadi yang mengatakan tentang Abraham Maslow bro, ternyata lo menemukan ada di Epicurean. Nanti pada saatnya nanti gue cerita sama lo pada saat kita dan lo akan melihat, iya ya Abraham Maslow yang hierarchy of need itu ada dasarnya ada di Epicurean. Menarik. Iya. Ya. Jadi kalau mama kayak gitu kesimpulannya apa yang terjadi pada Antonius Arif ketika itu kenapa manusia bisa bersikap tindakannya tidak tepat karena dia tidak meresponnya salah. Percuma kita belajar NLP, kita cuma hanya memahami tools, tapi bagaimana memakai toolsnya kalau kita nggak paham ilmu filosofi dasarnya, ketika ada jadi problem, apa yang harus dilakukan sama otak kita? Dan memang Michael Hall, one of them yang memang ngupas mengenai itu, yang frame of reference, meta state, dan sebagainya. Dan dia berusaha untuk menelusuri terus ya, sampai ke titik yang bisa ditemukan gitu kan. Exactly. Nah dari situ gue mulai dapat gambaran di kepala gue. Oh berarti ada yang something wrong dengan kepala gue. Nah jadi kalau ditanya, kan balik lagi ke konsep dasar. Kenapa sih orang kecewa? Kenapa sih orang marah? Karena pada dasarnya seperti yang gue selalu ngomong bahwa ketika kita punya keinginan dan tidak atau kita harapan dan tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi, maka kita mulai kecewa. Wajar dong kalau makanya gue bilang kenapa tadi gue sempat kecewa sebentar kok istri gue meresponnya ini. Sedangkan di stoik sebenarnya apapun yang lo lakukan, lo nggak boleh merespon apapun. Jangan berharap apapun. So just ya udah, sholat ya sudah.
Nah, Iya, dari iya. gambaran ini di kepala gue yang mulai gue pelajarin adalah gimana gue merespon, gimana cara gue kepala gue melakukannya. Nah, kalau ketika orang sudah berhasil meresponnya, dan memang katanya di Stoik ada ilmu yang paling tertinggi, ilmu yang paling tertinggi adalah ketika ada kejadian tanpa lu melakukan premeditasi malurum dan lu sudah bisa meresponnya dengan baik tanpa melakukan premeditasi malurum. Wah, itu udah sangat terlatih ya berarti ya. Sangat terlatih. Buat gua per hari ini sudah bisa seperti Wah, ini aja sudah sangat luar biasa, bro. iya, iya. Pencapaiannya sudah sangat luar biasa. Iya, 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 iya. Itu panjang lah perjalanan itu ya. Panjang. Ya, Mm-mm. tapi kalau nggak pernah kita cuma tahu teori dan tidak pernah melakukan penerapan, jadi Mm-mm. lifestyle gitu sih lupakan sih. Tapi ini poin menarik, Bos. Tadi soal apa namanya fakta sama opini, terus kemudian dikaitkan dengan tadi ya, membayangin ujungnya seperti apa. Itu orang sekarang mungkin lebih kenal yang mengajak berpikir gitu tuh Stephen Covey di Seven Habits itu, Bos. Gimana Ya gimana? kan, jadi Begin with the Animal itu kan menarik ya. Banyak orang yang nggak baca buku itu Ya. cuman tadi ngomongin soal tujuan target itu, Bos. Ya, Aplikasinya. Padahal kalau di bukunya, kalau dibaca tuh ekstrim, Bos. Bayangin di hari pemakaman kita itu. Berkumpullah orang-orang yang kita anggap penting. Nah, kan kita milih tuh. ya. Yang gue anggap penting ya, gitu kan. Nah, kemudian orang-orang itu lalu mengucapkan sebuah testimonial tentang kehidupan kita. Eulogi. Nah, iya, eulogi harapannya lu mereka ngomong apa? Kayaknya sih nggak ada tuh. Misalnya ya, karyawan yang dia berharap pas dia meninggal, bosnya tuh bilang begini nih, si Teddy mah standar, nggak ada apa-apanya, gitu-gitu doang kerjanya. Kayaknya nggak mungkin kan orang nulis gitu kan. Mungkin. Tapi kenyataannya kenapa? Di dunia ini ada orang yang kayak gitu, yang kerjanya standar, yang nggak berusaha lebih. Ya mungkin karena nggak pernah mikirin ujungnya itu kan. Dan itu Bisa. ada di Seven Habits itu, gue yakin sih juga akarnya dari sana. Karena Stephen Covey itu kan dulu nulis buku Seven Habits itu waktu dia bikin disertasi kan awal mulanya kan. Judul sebelum jadi Seven Habits, judulnya Restoring Character Ethics. Berperan. Jadi ketika dia melihat bahwa di dunia bisnis itu orang sudah terlalu sibuk dengan yang luar ya, penampilan luar, ya, cara memanipulasi segala macam, dia pengen mengembalikan lagi etika karakter ya, sesuatu yang sangat mendasar tadi dalam kehidupan, prinsip-prinsip kehidupan yang mendasar. Nah, gue rasa sih dia sampai juga ke stoicisme pasti ya, ke yang lain-lain. Nah, sehingga tadi tuh satu poinnya adalah apa sih sebenarnya yang mau kita capai? Nah, dia mengajak kita nulis at least minimal 7 peran yang utama dalam hidup kita. Keluarga, karyawan, komunitas, gitu, yang lain sebagainya lah, sahabat gitu ya. Lalu, nah itu diajak bayangin tuh. Nah, nanti di ujungnya pengen kayak apa gitu kan. Tapi bro, ada satu hal yang menarik. Epikurian adalah salah satu filsafat ya, filosofi yang tidak mengajarkan ada goal, bro. Karena goalnya mereka cuma happiness. Tapi itu goal juga dong. Sorry, maaf. Itu goal juga dong berarti. Goalnya happiness. Tapi tidak ada bahasa yang lain. Makanya kenapa mereka tidak mengajukan untuk menikah. Tapi menarik ya, Bos ya. Gue lagi mikir begini ya, kalau kita mau kritisi, tapi mungkin juga karena gue belum mendalami, jangan-jangan udah ada, atau mungkin sebenarnya kan tiap aliran pemikiran itu sebenarnya hanya respon terhadap yang berkembang apa, lalu ada kurangnya terus dia isi gitu kan. Betul. Nah, kalau gue nangkep kan sementara ini kalau di cerita lo ya, berarti kan epikurean itu lebih kayak menikmati saat ini lah gitu ya. Nah, tapi kalau tadi misalnya dianggaplah misalnya apa tadi, mabok misalnya ya, tidak mengganggu orang lain, tidak sober. Mengganggu orang lain ya kan. Nah, tapi misalnya di momen sekarang gitu ya, udah ada nih data misalnya ya, ternyata kesehatan kita akan makin memburuk kalau minumnya kebanyakan, misalnya gitu kan. Nah, belum tentu itu kejadian sama kita, tetapi kan datanya udah bilang begitu, sains sudah bilang begitu. Sehingga sebenarnya ketika dilakukan, mungkin aja kan nyusahin orang. Tiba-tiba lo pingsan, tiba-tiba lo sakit. Ya kan? Nah, kalau pingsan itu dianggap nggak oke. Nah, itu makanya. Kan ada possibility itu sebenarnya kan. Jadi pada saat kita bilang kebahagiaan kan kita bisa jadi ya, kita mesti mikir juga
possibility bahwa kita mungkin tidak bahagia atau menyusahkan orang lain kan. Nah, jadi gini bro, ini yang menarik ya dari konsep ini. Jadi kalau aku mau cerita sih, tapi jangan deh, tahan dulu nih materi ini, kan gitu ya. Di dalam konsepnya tersebut yang mereka kejar only kebahagiaan dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bahkan mereka tidak menganjurkan, salah satunya adalah walaupun katanya menurut cerita Epikurian menikah 2 kali, tapi kalau ada beberapa cerita dia lebih memilih untuk tidak melakukan pernikahan. Ada story-nya, nah kita akan bahas khusus. Nah, tapi buat gue pribadi adalah orang yang tidak punya goal, yang dia merasa lebih baik gue happiness. Happiness pengertiannya adalah, sebenarnya salah satu konsep yang dia percaya adalah happiness itu pengertiannya, lu nggak perlu kerja dengan paycheck. Lu digaji. Itu dianggap tidak happiness. Itu make sense sih, Bos. Kalau poin itu, make sense ya. Karena kalau kita bekerja based on paycheck ya, akan terlalu sempit hal-hal yang bisa kita optimalkan kan. Contoh sederhana lah, kalau lo jadi dokter di puskesmas gitu. Ya, kan? Ya udah lo kan tahu lah kira-kira angkanya berapa ya kan? Itu yang disebut happiness Epikurian, bro. Betul. Nah jadi beda konsepnya sama Coffee kan. Coffee kan yang dikejar ada bagian-bagian yang dimana memang lo punya family, lo punya anak, dan buat Epikurian punya anak tuh ngerepotin. Nah, tapi kalau punya anak tuh membahagiakan gimana, Bos? Buat dia, apakah nanti nggak akan jadi sengsara lo mikirin ketakutan sama dia di masa depan, nanti pendidikan dia gimana, terus nanti di keluarganya mereka gimana, dan sebagainya. Nah, itu dengan mereka adalah tidak akan muncul kebahagiaan buat apa? Buat dia. Nah, nanti kita bahas itu lah ya berarti ya. Kita jangan bahas dulu, nanti kita cari. Iya, teman-teman, kalau mungkin nanti ada yang mau tanya, silakan aja bertanya ya. Kelihatannya, saya pikir nggak ada diskusi kan? Iya, ini belum ada sih komentar-komentar yang spesifik. Ya, baru hadir doang ya kayak ini. Hadir doang. Nah, jadi balik lagi ke konsepnya adalah bagaimana kita merespon situasi. Buat gua pelajaran penting yang paling berat adalah ya wisdom tadi. Dan gua mau mengiyakan atau tidak? Mau mengiyakan. Nah, berarti pertanyaan kita balik lagi, bro. Kita coba kaitin sama Loa ya. Law of attraction, kita coba kaitin sama mental block ya, bro. Boleh. Nah, gini, kenapa? Karena gue berkaitan dengan ini, karena banyak orang yang selalu meributkan tentang mental block. Aku paham, salah satu sahabat kita, Coach C. Irawan, walaupun dia nggak mau disebut coach, dia mau nyebut itu kakak, gitu ya, kakak Cia, gitu ya. Kakak Cia kan selalu mengatakan bahwa mental block nggak ada. Dia kan aliran yang mengatakan tidak ada. Sebenarnya nggak salah juga, omongan Coach C. Irawan nggak salah, itu benar. Jadi mental block itu baru terjadi kalau kita iyakan, bro. Kalau di NLP disebut adalah limiting decision. Belum menjadi limiting belief. Nah, berarti kalau ada sebuah stimulus dan respon dan kita tidak mengiyakan dan tidak mengiyakan value judgment tersebut, maka kita tidak akan muncul ada mental block. Mengiyakan itu apa? Semacam mengafirmasi gitu kan? Mengafirmasi, menyetujui. Misalnya, ada orang yang mengatakan, bego lu, Rif. Terus kemudian saya bilang, wah sakit hati gue nih. Gue dikatain bego. Itu berarti mengiyakan ya? Mengiyakan. Ya kan, mengiyakan gue bego kan? Atau, bego, Rif. Terus gue jawab yang gini, waduh, ini sudah bagus lu. Dulu gue bukan bego lagi, gue goblok, lelet, dan sebagainya. Gue mengetawakan. So, berarti gue mengiyakannya jadi apa? Mengiyakannya jadi sebagai sebuah joke dan itu jadi hilang kan? Nah, jadi di gambaran tersebut adalah apa yang kita iyakan dari kejadian. Yang jadi problem adalah orang suka mengiyakan yang negatif itu. Kayak contoh, ada yang bilang gini, premeditated malurung itu kayaknya nggak oke. Kenapa nggak oke saya tanya? Ya di dalam grup Stoic Indonesia gitu ya. Saya kadang-kadang komentar, saya kadang nggak komentar. Kalau komentarnya sudah mulai aneh kayak gitu, kadang-kadang saya suka ikut masuk tuh gitu ya. Kalau komentarnya ngomong gini, itu kan kita jadi mikir negatif terus. Kalau mikir negatif akan menarik negatif dalam kehidupan kita. Saya jawab, tidak. Kenapa? Karena kita berpikir, ini realita. Saya nggak berpikir negatif. Dan fokusku adalah solusi. Realita sebagai base-nya, sebagai ground-nya, ground dasar pemikirannya, future-nya adalah masa depannya. Positive thinking-nya. Nah, tugas saya adalah bagaimana dengan ground base ini, saya mengiyakan apa supaya saya bersikap dan bertindak dan bertingkah. Nah, pertanyaan,
Berarti apakah saya menarik negatif terjadi dalam hidup saya? Tidak. Kalau law of attraction yang terjadi dalam hidup kita kalau negatif, kalau kita pikirnya kemana? Kita fokusnya kepada negatif itu. Nanti kalau tabrakan gimana? Kalau ada problem gimana? Mengiyakan itu. Sedangkan saya bilang, enggak. Kita bukan mengiyakan itu, tapi mengiyakan ketika ada sebuah situasi yang berulang terjadi. Di Taurus kan fungsinya gitu. Kalau ada sebuah situasi yang terjadi, apa respon lu kepada tindakan tersebut? Sampai ada yang pernah nanya gini, bro. Nah, ini sampai ngomong. Kalau saya berpikir tentang tabrakan, maka terjadi tabrakan. Kan itu kan bahaya banget dong kalau gitu dong, premeditasi malorum, membayangkan tabrakan. Gue cuma nanya, outcome tujuan lu ngapain mikirin tabrakan? Dalam hidup tuh jangan mikirin tabrakan, yang dipikirin kan ada tujuannya. Dan gue juga tanya, apakah seorang Antoni Syarif mikirin kalau tabrakan terjadi gimana? Ya kagak kali, gue mikirnya adalah bagaimana ketika di dalam rumah tangga, gue mendapati ada sebuah perilaku tertindak tertentu, gue harus merespon apa? Gue ambil contoh tadi pagi bro, karena ketika terjadi perdebatan tadi sama pasangan gue, aku mencari kertas kan tadi masih ingat bro. Ketika gue mencari kertas, gue masuk ke kamar anak gue dong yang cewek. Gue masuk ke kamar anak gue yang cewek, gue mencari kertas bro. Gue menemukan ada satu hal yang menarik bro. Ada apa? Ada buku Death Note. Kaget dong gue bro. Buku itu tulisannya Death Note gitu kan. Gue ambil buku itu, gue lihat ada cetakannya bro. Ada tulisannya. Death Note itu adalah salah satu story, nggak tahu yang punya anime atau manga dan sebagainya, yang menceritakan tentang kematian-kematian. Jadi orang yang dalam buku tersebut, orang itu akan mati beneran. Tapi bukunya dijual, dan kurang ajar bukunya dijual di salah satu online. Gue baca dong bro, ketika gue baca di bagian depan, di situ ada kalimat, kalau lu nulis ini dalam waktu berapa lama mereka akan meninggal. Ada itu bro. Nah ketika masuk ke bagian itu, gue menemukan tulisan, disebutlah nama beberapa orang. Termasuk nama anak gue sendiri, tulis sama dia bro, kapan matinya. Astaga, gue bilang nih, kacau nih, saya bilang, aduh ini kenapa? Kok belajar Jepang tapi kok nangkap yang kalau bahasa gue pakai baju Jepang gaya apa sih? Iya. Gue memutuskan, gue melakukan premeditasi malorum dan gue mulai memikirkan kira-kira gue merespon apa ya kalau itu terjadi. Dan akhirnya anak gue bangun bro, gue bikin cerita bro. Jadi gue bikin istilah, gue nggak boleh berpikir positif. Enggak lah, anak gue nggak bakal apa-apa lah, anak gue akan baik-baik aja lah, nggak mungkin lah dia bunuh diri dan sebagainya gitu loh bro. Karena tulisannya dia adalah apa? Dia bilang dia tabrakan bro, ngeri amat kan bro. Kan kita tahu pikiran bos sadar dong bro. Iya. Itu pakai tangan bro. Nah, inilah anak-anak remaja yang nggak pernah diajarin bro. Apa yang gue lakukan? Ini yang gue lakukan. Gue panggil dia duduk, dia tiduran di tangan gue kan, gue peluk. Aku cerita tentang santet, bahwa itu ada beberapa hal yang bohong. Gue cerita tentang pikiran bawah sadar. Aku cerita tentang orang yang masuk dalam kulkas mati, terus kemudian besok paginya dia menggigil frostbite dan sebagainya. Nah itu aja bro. Dan akhirnya anak gue denger. Barulah gue masuk ke topik tentang buku itu. Jadi bukan respon gue adalah, kamu apa-apaan nih bikin buku kayak begini, marah-marahin istri saya, kamu kok beli, sama kacau kan? Itu nggak bro? Gue tidak. Gue meresponnya ngomong gitu, setelah itu baru dia mengerti. Nah jadi saran papa adalah bukunya nggak apa-apa kamu simpan, kamu buat pajang, itu baik-baik aja, tapi jangan pernah nulis apapun di dalam buku itu. Bukan saya percaya, tapi aku percaya dengan kata pikiran bos sadar kan bro? Yes. Dan akhirnya kita lembaran tersebut gue bantu sobek dan dia setuju, dia sobek dan dia yang bakar bro, dia yang bakar. Kamu berdoa kepada Tuhan minta ampun karena membuat ini. Karena bagaimanapun juga nggak kota pikiran bos sadar kan, saya juga harus hati-hati dong bro. Jadi dong gue harus menghapus, mengiris itu dari kepala dia dan dia ikuti dengan baik bro. Nah berarti pertanyaan, itulah gunanya premeditasi malorum, menjadi orang tua yang lebih bijaksana dibandingkan apa-apa ini gue banting bukunya. Atau bukunya gue bakar atau gue buang. Gitu bro. Iya. Jadi dengan kata lain sebenarnya wisdom itu kayak apa ya? Kita memperluas pilihan kita gitu ya. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kan kalau di ya tadi ya kalau istilahnya Stephen Habit kan ada kondisi reaktif ya. Kita langsung bereaksi. Ya kan based on ya tadi ya pemikiran segala macam karena
Bro Arif ini ahli hipnosis gitu ya, kemudian lihat buku, wah ini negatif nih bahaya, wah langsung bereaksi. Nah, tapi itu baru satu pilihan. Betul. Sebenarnya ada alternatif pilihan yang bisa kita latih, Betul. ya kan? Betul. Dan itu memang nggak mudah. Oke, gitu aja kali bro, waktu gue Iya, udah karena mau ntar masuk. lagi mau mulai kan. Oke, jadi ini kayaknya diskusi yang dipersingkat ya. Semoga teman-teman yang nonton juga jadi apa namanya cukup waktu buat nonton, nggak kepanjangan gitu ya. Yang sebenarnya yang asik kita berdua sih bro. Iya makanya. Tapi Iya. banyak kok bos yang gue posting di YouTube ternyata banyak juga yang nonton. Puji Setelah Tuhan. sekian HLJ kayaknya emang banyak juga orang yang kurang kerjaan terus nonton diskusi kita gitu ya. Atau memang mereka butuh kerjaan bro. Bisa jadi ya, lumayan lah ya. Oke, baik kalau gitu teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi bahas stoicisme, masih panjang perjalanan kita. Jadi diskusi soal wisdom ya, tadi ada teknik soal premeditatio malorum. Nah, bukan expecto patronum, itu tekniknya Harry Potter ya. Itu bikin apa? Bikin bayangan itu bro kalau nggak Nggak salah. tahu, gue lupa tuh apa teknik. Oke, baik, thank you Bro Arif ya waktunya sharing buat teman-teman semua. Selamat menikmati lagi bagi yang baru menonton. Semoga manfaat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. Oke, bye.